Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Kamis 16 Oktober 2025. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menghampiri hadirat-Mu, memuliakan Engkau, sebab kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau selalu memberkati kami. Inilah yang menjadi kesukaan kami, mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 6 hingga ayat 10 dengan judul perikop, rendahkanlah diri. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Fleksibel, inilah judul Renungan Oasis Fajar, dengan ayat penekanan ayat yang ke-10 berkata, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Ada bermacam ragam model kepemimpinan di dunia ini. Kepemimpinan situasional, visioner, birokratis, otokratis, demokratis, transaksional, dan lain-lain. Dalam pelayanan Rasul Paulus dan Apolos di Korintus, mereka menerapkan kepemimpinan hamba atau disebut servant leadership, yang tentu saja di masa itu masih jarang ditemukan. Kepemimpinan yang biasa digunakan adalah otokratis. Seorang pemimpin menggunakan otoritasnya untuk memberi perintah. Model ini terbukti lebih efisien dan cepat dalam mencapai tujuan, tetapi melukai banyak orang.
Paulus dan Apolos tidak memilih gaya kepemimpinan otokratis, tetapi kepemimpinan hamba. Itu sebabnya beliau dengan fleksibel menempatkan diri di posisi yang paling rendah. Ayat ke-9 berkata, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Berbeda dengan posisi pemimpin pada masa itu, mereka selalu paling di depan, paling di atas. Kepemimpinan hamba diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 20 ayat 25b hingga 27. Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apapun yang kita pilih sebagai model kepemimpinan kita dalam rumah tangga, dalam lingkungan masyarakat, di kantor, di gereja, satu hal jangan kita lupa, jadilah fleksibel. Rasul Paulus telah mempraktikkannya di lingkungan jemaat Korintus. Ia tidak merasa rugi menjadi bodoh, menjadi lemah, dan menjadi hina. Penegasan adalah suatu kasih karunia jika kita dapat menjadi hamba. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih apabila kami dapat menjadi hamba demi kemajuan Injil kasih karunia. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah uraian dari pembacaan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Tuhan melimpahkan kemampuan untuk kita menjadi berhati hamba. Tuhan memberkati kita. Amin.